Di tengah dinamika perekonomian nasional dalam beberapa bulan terakhir, hadir langkah strategis dari Rumah Rakyat di Senayan untuk memperkuat fondasi sektor keuangan Indonesia. Melalui revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK, regulasi ini diharapkan memperkuat ketahanan sistem keuangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Perubahan UU P2SK dilakukan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk memperkuat tata kelola sektor keuangan nasional. Sebelumnya, UU P2SK menjadi payung hukum yang mengintegrasikan 17 undang-undang di sektor keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, hingga aset kripto. Setelah pembahasan, perubahan UU ini disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 dan berlaku sebagai UU nomor 4 tahun 2026. Secara keseluruhan, UU P2SK menjadi fondasi reformasi sektor keuangan untuk memperkuat stabilitas sistem, inklusi keuangan, dan daya saing ekonomi nasional. Bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, UU P2SK diharapkan memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mempermudah akses ke layanan keuangan formal. Langkah ini diharapkan memperkuat daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun, perubahan UU P2SK tidak hanya berfokus pada penguatan UMKM. Regulasi ini juga mengatur penguatan sektor perbankan serta pembentukan pusat finansial internasional yang diharapkan menarik investasi global ke Indonesia. Dan di luar UMKM kita mengelola kembali mengenai tentang penguatan sektor perbankan, di mana bank dengan kelompok modal inti 4, yang bank KBMI 4, itu bank buku 4, itu diberi kesempatan untuk mengembangkan universal banking, di mana selama ini bank hanya menjalankan fungsi semata-mata menyimpan dana pihak ketiga, kita berkesempatan untuk mereka bisa menjalankan aktivitas lembaga jasa keuangan. Sehingga mereka diharapkan bisa berkontribusi untuk menggerakkan sektor keuangan itu untuk lebih dinamis. Kemudian yang berikutnya adalah Indonesia akan mempunyai pusat finansial internasional. Dan ini tentunya akan menjadi sebuah enklave tersendiri sehingga diharapkan jasa keuangan global, investor-investor global itu akan mendirikan sebuah perusahaan di enklave tersebut, di pusat finansial internasional tersebut, untuk kemudian melakukan investasi dimanapun, terutama di Indonesia. Sehingga mereka, cara bersengketanya pun kita berikan kekhususan, yaitu menggunakan sistem hukum yang berbeda, kemudian menggunakan sistem common law, dan kemudian akan menggunakan hakim internasional sehingga memutuskan sengketa bisnis, sengketa perdata, dan sengketa dagang yang ada di sana, itu menjadi sebuah sengketa yang bisa diselesaikan dengan cepat oleh hakim internasional yang kredibel, sehingga untuk membangun kepercayaan. Perubahan UU P2SK juga memperkuat peran OJK melalui penambahan mandat baru. Dalam penjelasannya, Misbakun menyebut OJK diberi kewenangan membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sebagai upaya mendorong transaksi yang lebih transparan dan mengoptimalkan penerimaan negara. Di dalam undang-undang ini, kita memberikan mandat baru kepada otoritas jasa keuangan untuk membuat bursa mineral dan komoditas strategis. Ini adalah sebuah respon yang positif bahwa ekonomi kita yang berbasis kepada sumber daya alam
berbasis kepada ekspor mineral, batu bara, dan komoditas strategis selama ini mengalami situasi under invoicing. Ada transfer pricing, intercompany transaction yang memberikan dampak kerugian terhadap penerimaan negara. Tentunya ini kan harus ditransaksikan secara benar. Karena ada hak-hak negara. Sesuai konstitusi pasal 33, bumi, air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, inilah yang ingin dikuatkan. Dan semuanya masuk dalam struktur APBN dan kembali kepada masyarakat. Selanjutnya, perubahan UU P2SK diharapkan mampu memperkuat sistem keuangan nasional dan memberikan dampak bagi masyarakat. Lalu, bagaimana tanggapan warga terhadap kebijakan ini? Kalau harapan saya dan pendapat saya memang bagus ya kalau dari pemerintah ada usulan seperti itu. Memang kita tuh sangat membutuhkan banget ya buat orang-orang yang menolong gitulah ibaratnya. Karena keadaan lagi begini. Ya mudah-mudahan sih nggak disalahgunakan sama yang lain gitu. Kalau masalah kayak gitu kan kadang buat UMKM-nya kan untuk buat modal usaha gitu. Perubahan UU P2SK menjadi upaya bersama untuk memperkuat perekonomian nasional melalui penguatan sistem keuangan yang lebih stabil dan inklusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui implementasi menyeluruh, UU P2SK menjadi momentum penting untuk memperkuat stabilitas, akuntabilitas, dan inklusi keuangan nasional. UU ini menjadi kerangka besar untuk menjaga sektor keuangan Indonesia tetap sehat dan tahan guncangan, karena mencakup pengaturan perbankan, asuransi, pasar keuangan, serta koordinasi antar otoritas. Revisi ini bukan berarti kebijakan sebelumnya salah, melainkan penyempurnaan hasil dari dinamika ekonomi dan proses konstitusional yang berjalan. Seperti dijelaskan oleh anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad, perubahan dalam revisi UU P2SK ini merupakan salah satu langkah penguatan fondasi ekonomi nasional. Iya, Undang-Undang Nomor 4 2026 P2SK itu adalah dalam rangka memperkuat sistem dan tata kelola sektor keuangan. Karena itu revisi ini diharapkan bisa mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan. Termasuk di dalamnya adalah KSSK, Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Di dalamnya ada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, kemudian ada Otoritas Jasa Keuangan dan LPS. Nah, mereka memiliki tupoksi dan bidang masing-masing. Di dalam P2SK sudah ditegaskan tentang ruang lingkup kerja dan mekanisme koordinasinya. Dan kita harapkan ke depannya bisa lebih produktif, baik dalam memitigasi resiko dan dinamika industri khususnya sektor keuangan maupun dalam mengantisipasi berbagai tantangan domestik maupun global. Ya, selama ini penindakan terhadap pinjol ilegal itu dikoordinir oleh Satgas Pasti, melibatkan kementerian dan lembaga, sekretariatnya berkedudukan di Otoritas Jasa Keuangan. Kedepannya dengan P2SK ini, Satgas ini akan diangkat posisinya, dibentuk oleh Presiden melalui keputusan Presiden dan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Karena bagi kita pinjol ilegal adalah ancaman nyata bagi sistem keuangan nasional sekaligus memperkuat perlindungan konsumen, khususnya masyarakat Indonesia. Benar ada penambahan di dalam Undang-Undang P2SK tentang
eksekutif pengawas bursa mineral. Karena kita mengetahui potensi Indonesia dengan diversifikasi produk dari mineral itu sangatlah banyak dan sangat potensi. Dan kita ingin memiliki impact dalam sistem keuangan kita, khususnya di pasar keuangan. Jadi diharapkan ada transmisi dari pasar komoditi ke pasar keuangan. Dan kalau itu terjadi, maka market akan lebih mudah, lebih transparan untuk mendapatkan informasi real time, harga, volume, perdagangan, serta transaksi yang sedang dan akan terus berjalan. Dan itu membuat Indonesia akan masuk pada posisi yang cukup menentukan terhadap harga-harga komoditas, khususnya bursa mineral. Revisi UU P2SK menjadi upaya memperkuat ketahanan sistem keuangan Indonesia agar tetap kokoh. Regulasi ini lahir dari evaluasi dan kebutuhan penguatan tata kelola sektor keuangan, termasuk pengawasan layanan keuangan digital seperti pinjaman online yang terus berkembang di masyarakat. Lalu bagaimana pendapat warga terkait penguatan pengawasan layanan keuangan digital ini? Kalau saya pribadi sih nggak pernah pinjam itu online gitu, karena saya pikir sangat sensitif kalau menurut saya. Tapi mungkin kalau yang butuh segera itu kan lebih cepat. Memang dia praktis ya, kan gitu kan. Cuman ya itu tadi kan suka disalahgunakan. Kalau harapannya ya mungkin dengan undang-undang ini akan lebih tertib aja, Mbak. Kalau aku sih sebagai rakyat ya tentunya karena adanya undang-undang terkait pinjaman online ini pastinya jauh lebih ngerasa lebih tenang. Dan kalau untuk harapan aku sih selain karena peraturan undang-undang ini bisa ditegakkan lebih tegas terkait penggunanya, aku juga berharap ke seluruh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang pastinya juga harus lebih aware dan juga dengan kesadaran diri sendiri dulu gitu loh, Kak. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Telisa Aulia Valianti memiliki pandangan terkait revisi UU P2SK ini. Sebenarnya ini positif ya, karena kan untuk masyarakat sendiri apabila sektor keuangan itu semakin memperhatikan sektor real, artinya misalkan contoh kredit. Nah kan salah satu tugas utama dari sektor keuangan tuh memberikan kredit dari menyalurkan dana ya dari pihak yang dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang kekurangan dana. Contoh Bank Indonesia tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter, tapi dia juga untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terus dikatakan di ayat 2-nya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ini harus lebih memperhatikan ke sektor real gitu secara eksplisit dan juga kepada lapangan kerja. Jadi kebijakan moneternya lebih pro growth sebetulnya kalau dari pernyataan yang ada di Undang-Undang P2SK yang baru ini, yang nomor 4 tahun 2026. Jadi di situ terlihat bahwa kebijakan sektor keuangan dan moneter itu harus lebih pro growth. Tapi selain itu di sini diharapkan juga sektor keuangan itu juga financial inclusion-nya meningkat karena sekarang di undang-undang baru itu dikatakan ada edukasi dan pengabdian ke masyarakat gitu, semacam literasi edukasi ke masyarakat. Nah, itu juga sebenarnya cukup baik buat masyarakat meskipun si undang-undang P2SK yang baru ini memberikan ruang untuk pro growth tadi. Tapi menurut saya tetap pro stability-nya itu tetap harus diseimbangkan juga gitu. Setelah ketuk palu yang menandakan sahnya revisi UU P2SK tersebut, kini literasi keuangan yang menjadi perhatian untuk mengurangi ketimpangan pemahaman di masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Kamrus Samad, anggota Komisi 11 DPR RI. Saya kira sangat penting sosialisasi pasca penetapan Undang-Undang Nomor 4 tentang P2SK ke masyarakat. Dan utamanya kita mendorong Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Antara untuk bersama-sama dengan komponen media supaya bisa mensosialisasikan ke masyarakat, membuat forum-forum sosialisasi, edukasi, literasi tentang beberapa pasal baru yang berkaitan dengan aturan main di sektor keuangan, supaya para pelaku pasar dan ekosistem di sektor keuangan bisa lebih adaptif dengan adanya beberapa pasal-pasal baru di dalam Undang-Undang P2SK ini. Melalui pembaruan revisi UU P2SK, kini upaya perbaikan ekonomi bukan sekedar teknis di atas kertas, namun menciptakan kolaborasi antar lembaga yang diharapkan dapat memberikan langkah nyata dan berdampak positif.